Kita live. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami. Saat ini kita live dari 3 negara, dari Germany, Australia, dan Switzerland. Tema hari ini adalah bagaimana karyawan dan salah satunya topik hari ini adalah chef, di mana teman-teman yang kalian lihat di layar kaca hari ini adalah seorang chef, baik itu sebagai profesional ataupun sebagai business owner secara tradisional. So, tujuan dari live talk ini adalah untuk memberikan inspirasi kepada sesama rantauan khususnya karena kita tinggal di negara berbeda, bagaimana kita tetap bisa earning dari rumah untuk menghasilkan tambahan di luar dari pekerjaan inti kita saat ini. So, kita kenalan satu persatu. Setelah itu kita akan belajar dari mereka kenapa mereka putuskan digital business walaupun mereka punya karir yang bagus saat ini. Oke, so sekarang kita kenalan satu persatu dulu. Kita mulai dengan Kak Ii. Monggo Kak. Oke. Halo semuanya, teman-teman semua di mana kalian berada. Salam kenal, nama saya Ii. Saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 2 anak yang sudah cukup besar. Satu umur 25 tahun dan satu 22 tahun bulan Januari ini. Dan suami saya bekerja sebagai arsitek. Saya tinggal di sini sudah 25 tahun dan saya pernah bekerja sebagai chef di sebuah restoran Indonesia yang pertama kali di Swiss, dan saya pernah kerja juga di sebuah food court sebagai yang bertanggung jawab di area wok, special wok. Dan ya, sekian dulu untuk perkenalan saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lain. Makasih. Makasih Kak Ii. So, sekarang kita kenalan ke Australia dengan Mas Hartono. Monggo Mas. Halo, selamat malam semuanya ya. Saya namanya Hartono Arti, atau biasa orang-orang di sini ada nama nickname biasa dipanggil Cabron atau Cak Brondong. Silakan bisa panggil Hartono atau Cabron, silakan, tidak masalah bagi saya. Saya saat ini tinggal di Kent tuh mulai tahun 2013. Kemudian kebetulan saya istilahnya mencoba, awalnya itu adalah bisnis kuliner. Sebelumnya saya tinggal di Melbourne sebagai pekerja tukang besi atau ras ya. Dan kemudian saya memutuskan untuk pindah di kota kecil di Kent ini 2013. Saat itu saya memulai bisnis yang istilahnya rumah makan ya, bersama istri saya. Kemudian saya punya 4 anak di sini, dan sampai sekarang saya masih tetap sebagai chef sekalian saya ngerunning bisnis. Saya kebetulan ada 2 shop, yang satunya kadang-kadang untuk melayani catering dan satunya di dine-in dan takeaway. Mungkin dari itu perkenalan dari saya. Mantap. Nah, aku agak curious nanti yang mau kita bahas kenapa sudah punya 2 shops tapi tetap mau membangun digital business. Nanti kita tanya lebih lanjut dan dengar versi Mas Hartono ya. Nah, sekarang kita dengar dari Kak Widi. Silakan Kak. Halo, nama saya Widi. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Saya Widi, saya seorang ibu, seorang istri, dan saya bekerja sebagai chef saat ini di childcare industry. Saya originally dari Indonesia, dari Jawa Barat, tepatnya. Tahun 2005 saya menikah dengan suami, lalu saya selalu berpisah-pisah dengan suami. Suami waktu itu kerja di luar negeri, lalu saya tetap di Indonesia.
pada tahun 2011 baru saya merantau ke Australia dan bisa hidup bersama dengan suami akhirnya. Saya bekerja di background saya dulu di Jakarta bekerja sebagai kantoran, sebagai sekretaris, di bidang advertising juga pernah. Tapi setelah kita merantau di Australia, ijazah yang kita bawa dari Indonesia itu kan tidak berlaku, tidak harus kita mendapatkan pekerjaan yang sama dengan di Indonesia. Nah, di sini lalu saya mengambil kualifikasi sebagai chef dan di bidang childcare juga. Dan saat ini makanya saya sekarang kerja di childcare industri sebagai chef. Makasih Kak Widi. Itu aja. Ya, makasih Kak Widi. Nah, ini mereka semua sebagai chef ya. Mungkin teman-teman yang juga saat ini nonton chef juga background-nya pasti tahu bagaimana busy-nya atau sibuknya di industri ini. Mau itu high season, there is no low season istilahnya gitu ya. Selalu high season, mau weekend, mau weekdays, kita harus tetap selalu ada di depan customer. So, sekarang pertanyaannya kita sekarang ngomongin tentang bisnis. Nah, kalian kan sudah punya income, ya kan? Baik itu dari segi usaha sekarang ataupun karir sekarang. Kenapa kalian tetap mau bangun digital business, Kak Ii? Alasan saya ya, pertama, kenapa saya membangun digital business ini, pertama karena usia saya. Karena kan usia kami kan juga sudah mulai apa ya, sebentar lagi suami saya mau ngambil pensiun. Jadi untuk sebagai chef bekerja di luar itu sangat berat buat saya, memerlukan energi. Dengan bisnis ini saya terasa sekali gitu loh, merasakan perbedaannya tanpa jauh banget gitu loh perbedaannya. Biasanya saya kerja berjam-jam, sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kurang tidur. Tapi perbedaannya kalau bisnis ini saya bisa kerjakan kapan saja saya mau gitu, tanpa mengganggu rutinitas saya, rutinitas suami saya sehari-hari, tanpa mengganggu hobi saya, hobi suami saya bisa mempunyai waktu yang lebih ya untuk keluarga. Kalau dengan usaha saya dulu sebagai chef, saya sama sekali nggak bisa susah gitu loh ketemu dengan keluarga, udah capek. Weekend saya harus belanja, harus mengatur semua menu, semua kebutuhan rumah restoran gitu maksud saya. Ya beda sekali gitu ya dengan bisnis ini. Oke, so kamu pengen berarti karena suami mau ambil pensiun dini, terus kamu juga pengen reduce gitu ya your hard work in the usaha rumahan, maksudnya restoran di rumah. Jadi kamu bisa spend more time dengan keluarga juga, tapi at the same time kamu tidak perlu keluar rumah dan tinggalkan kerjaan sekarang gitu ya, yang usaha sekarang. Usahamu sekarang berarti based on order kah atau bagaimana? Iya, sekarang aku sih tetap mengerjakan ini ya, pekerjaan yang lalu gitu. Maksudnya saya sekarang lebih mengerjakan catering melalui rumah, orderan gitu. Karena kan jadi nggak terlalu capek gitu ya. Jadi saya kerjakan bisa semau saya. Di samping itu saya masih punya bisnis ini, jadi nggak terlalu mengisi waktu aja gitu. Dan buat suami saya kan juga sebentar lagi dia mau 5 tahun lagi dia akan pensiun. Dengan begitu kan kami dengan bisnis ini bisa sebagai peluang untuk nantinya kalau kita udah pensiun ada aktivitas yang positif gitu loh maksud saya. Jadi nggak terlalu, kadang kan mungkin buat seorang suami kalau pensiun gitu kan, kalau langsung berhenti kan kasihan juga ya. Ada aktivitas gitu, merasa
gimana, tapi kerja terlalu berat juga udah nggak bisa. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini, gitu. Iya, betul sekali. Toh bisnisnya juga bisa dilakukan dari rumah, kapan aja, Betul, iya betul. berbarengan dengan karir kalian saat ini Iya, gitu ya, betul betul. dan dari rumah. Oke. Mhm Thank you mhm. Kak Ii sudah Ya, share. Nah, sekarang sama-sama. aku tertarik dengar dari, Pak Hartono nih. Karena sudah punya tadi seperti info, sudah punya 2 restoran, istilahnya 2 cabang ya, Oh, eee di Australia. Itu pasti kan journey menuju ke situ kan, it takes time ya untuk sampai ke tahap di sana. Nah, kenapa sih, Mas masih mau jalankan digital business ini? Dan sebelum dijawab, dulu nemu ini dari mana? Dan kenapa akhirnya mau bangun digital business? Untuk nemu bisnis ini awalnya sih waktu yang panjang gitu Mbak. Jadi saat saya mikir-mikir gimana supaya saya punya cadangan income yang lain itu tidak apa istilahnya mengingatkan trauma saya, karena dulu saya terang-terangan itu paling trauma lah dengan LNM. Kirain ini bisnis ini ya sejenis kayak gitu-gitulah istilahnya, kan ada untung yang dirugikan atau rugi yang menguntungkan, itu yang saya nggak mau gitu ya. Terus lambat laun udah lama itu berjalan, tak pelajari terusan masuk dalam webinernya, tahu-tahu kayaknya ini cocok nih kalau saya kepengen apa istilahnya income tambahan tanpa seperti yang diungkapkan tadi Mbak Ii ya, tanpa mengurangi atau menambah waktu saya jam kerja. Jadi saya bisa mengerjakan di mana saja, ya, baik itu di rumah, di sela-sela kesibukan saya sebagai apa istilahnya penjual makanan atau kuliner gitu ya. Nah, saat ini memang saya jujur ya, saya bisa menikmati pekerjaan saya gitu ya. Sebagai saya bisa istilahnya tiap hari bertemu dengan banyak orang, istilahnya banyak apa relasi yang saya temui di kafe, saya bisa menikmati. Tapi dalam pemikiran saya yang jauh panjang itu, apa saya harus begini terus ya, di saat umur saya semakin tua itu nggak semakin kuat tapi semakin melemah. Iya, saya harus berpikir ke arah sana, bagaimana supaya saya tetap di masa-masa tua saya bisa menikmati dengan mendapatkan income pasif. Itu yang dalam pemikiran saya seperti itu. Dalam di sosial media kan banyak itu penawaran bisnis kayak gini ya. Ada beberapa yang sudah saya masukin gitu ya, tapi oh ini saya nggak cocok. Oh ini sejenis MLM, dan saya paling agak trauma kalau ikut MLM itu yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan gitu ya. Kalau ini saya bisa masuk karena saya merasa ada yang membantu saya gitu ya. Jadi saya itu terang-terangan, saya itu nggak bisa istilahnya jujur saja, istilahnya saya nggak bisa main istilahnya gaptek gitu ya dalam sosial media. Tetapi dengan adanya banyak yang dalam sistem ini, ada beberapa training yang bisa saya pelajari sendiri atau ada yang membantu, oh kayaknya saya nggak sendiri ini, nggak seperti ini. Kalau misalnya dalam pemikiran saya, kalau dia bisa dapat mengerjakan dengan kemampuan yang seperti saya bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Atau sebaliknya, kalau misalkan saya yang seperti misalnya gaptek bisa melakukan, mungkin barangkali teman-teman juga bisa melakukan di sana gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk ikut, dan alhamdulillah saya bisa menikmati gitu ya di sisa-sisa waktu yang apa dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, saya bisa melaksanakan kapanpun saya mau. Oke, terus mantap. Ya, silakan, go ahead, Mas. Silakan ya, lanjut. terus terang-terangan untuk seperti Mbak I, sependapat dengan Mbak I itu ya, bahwa untuk bisnis terutama kuliner ini kan istilahnya memerlukan waktu yang panjang gitu ya. Jadi waktunya kadangkala di saat-saat keluarga ini yang saya pikirkan dalam hati itu ya. Jadi anak-anak saya itu saya nggak kepingin saya akan punya community di sini, karena saya merasa nggak ketemu dengan anak-anak saya. Saya berpikir nanti
seakan-akan itu walaupun saya punya orang tua, tapi saya nggak dekat dengan anak-anak karena kasih sayang yang saya kasihkan kepada anak-anak itu kurang karena kesibukan saya gitu ya. Yang takutkan saya itu dia lebih dekat dengan komunitas saya dan jauh dengan saya karena secara tidak saya sadari yang sebenarnya yang saya merasa itu saya berkesalahan di situ. Jadi saya ngurusin bisnis saja tanpa memikirkan anak-anak saya atau istri saya gitu ya. Ya, Sawah itu dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa dilanjut. Mungkin yang lain. Good point. Makasih Mas sudah info karena memang seperti Kak Ii bilang waktunya panjang. Kalau untuk usaha kuliner kita mungkin bangun subuh-subuh, terus belum lagi nanti pulang, belum lagi beres-beres juga. Meskipun kita punya karyawan ya, tetap kan kita sebagai owner harus cek ya kan, apakah sudah benar-benar kasir gitu ya untuk perhitungan segala macam kan itu harus kita sendiri juga yang handle mau nggak mau kan. Dan at the end kalau pas kita pulang anak-anak ya sudah tidur dan kita juga sudah capek, sudah beda lagi gitu ya. Hubungan sama keluarga juga sudah beda. I know, saya bisa imagine. So sekarang kita pergi ke Kak Widi. Nah, kamu secara profession Kak kerja sebagai chef. Apa yang membuatmu change your shift from karyawan menjadi punya bisnis digital? Ya, pada dasarnya sama ya, sesama chef. Mungkin saya juga dulu sebelum saya bekerja di childcare center, saya kerja di restoran dengan long hour sampai 12 jam per hari ya. Belum lagi waktu Sabtu dan Minggu, kadang-kadang kan kita kerja juga. Dan kebetulan suami saya juga chef, jadi nggak pernah ketemu. Saya libur, suami kerja, suami libur, saya kerja. Jadi waktu untuk keluarga pun ya sama ya, kita semua kurang waktu dengan anak. Apalagi saya punya anak cuma 1, dan sekarang dia teenager, sedang aktif-aktifnya. Nah, ditambah suami saya sering berpindah-pindah, Kak. Nah, dari zaman dulu saya tinggal di Indonesia sampai saya di Australia, di sini pindah from city to city, state to state gitu. Jadi untuk kita pindah ke tempat baru kan kita harus mulai lagi ya. Kita harus mulai lagi cari pekerjaan baru lagi, ngelamar lagi, interview lagi. Interview itu bukan satu hal yang menyenangkan. Iya. Jadi saya memang mencari apa bisnis apa atau sesuatu backup plan yang bisa saya jalankan dari rumah, bisa saya bawa kemana-mana. Ketika nanti saya pindah lagi, at least sebelum saya dapat pekerjaan baru, saya punya sesuatu pegangan ya. Dan kebetulan juga waktu kemarin tuh suami sempat sakit karena kecapean kan, jadi otomatis kan kita harus benar-benar cari extra income buat backup hidup kita di sini ya. Dan hidup di Australia itu kan tidak murah juga gitu. Nah, jadi mungkin itu kalau alasan saya. Oke, Kak Widi berarti karena pindah-pindah suami sering dipindah tugaskan ke state lain, maka dengan digital business kamu bisa at least punya backup pada saat kamu juga harus pindah ke tempat lain gitu ya sebelum kamu mendapatkan pekerjaan baru. Nah itu berarti maksudnya adalah berarti bisnis kita itu fleksibel ya, bisa dijalankan dari mana saja, bisa dijalankan dari mana saja, kapan saja. Nah sekarang aku pengen tanya. Banyak sekali reasons pastinya kenapa kita putuskan untuk pilih bisnis ini compared to the other businesses out there ya. Sekalian sebagai business owner secara tradisional, Kak I sama Mas Hartono kan sudah pengalaman di bidang bisnis dibandingkan dengan aku sama Kak Widi yang employee saja. Ya, kalian sudah merasakan punya usaha sendiri gitu. Baik itu mungkin pernah juga nyoba yang bisnis online lainnya ataupun yang tradisional saat ini kalian jalankan. Nah, bisa nggak share ke kita 1 atau 2 hal yang kenapa kalian putuskan bisnis ini adalah untuk kalian? Tadi Mas Hartono sudah bilang berhubungan dengan MLM, karena ini bukan MLM, makanya Mas mau
tambahkan mau bangun bisnis ini dan karena ada support juga bantuan. Tapi nanti kita pergi lagi ke Mas Hartono untuk tanya satu atau dua dari beliau ya. Sekarang dari Kak Ii, apa sih yang hal pertama yang ada waktu itu di pikiranmu? Oke, this is the one I want to start this business now. So, apa saat itu, Pak? Saat itu aku sebelum waktu mendapatkan bisnis ini, memang sebelumnya aku tuh udah punya keinginan gitu, punya bisnis yang cocok untuk aku, yang bisa aku kerjakan tanpa membuang energi yang banyak ya untuk suamiku gitu kan. Karena kan waktu itu kan kebetulan juga aku mengalami kesulitan waktu itu beberapa tahun yang lalu sebelum Covid ya. Aku menemukan kesulitan dalam pekerjaan suamiku, terus dalam kesehatan anakku, terus waktu itu berbarengan gitu loh. Akhirnya karena aku juga harus kerja di restoran, aku nggak bisa konsentrasi dengan masalah-masalah rumah gitu, dengan anak, suami yang kehilangan pekerjaan saat itu ya. Terus ditambah lagi suamiku waktu itu sangat sulit gitu cari pekerjaan lagi yang seumur suamiku udah gimana ya, udah sulit gitu untuk mendapatkan saler yang seperti dia punya. Karena kan sekarang saingannya banyak ya. Anak-anak muda mungkin lebih murah, lebih salernya lebih ya maksudnya lebih banyak pilihan ya untuk anak-anak gitu untuk mendapat salernya lebih lebih pengalamannya nggak perlu tinggi-tinggi tapi murah gitu. Perusahaan juga nggak terlalu banyak spending saingannya lebih itu. Akhirnya sampai saya memutuskan, saya harus mencari usaha yang bisa saya jalankan gitu tanpa harus saya memakan energi. Terus habis itu saya menemukan ya, kebetulan saya suka lihat di media sosial, terus saya menemukan bisnis ini gitu ya. Saya pikir ya awal mulanya saya juga ragu gitu, apakah bisnis ini benar, karena kan saya juga tahu banyak ya bisnis online yang sangat meragukan gitu ya. Terus dan lagi saya nggak ada pengalaman gitu dalam bisnis online gitu kan, sudah terlalu banyak dan saya nggak pernah gitu ikut bisnis online. Saya cuma kerjanya ya seperti pekerjaan saya gitu loh, sebagai chef aja, kalau enggak ya catering gitu dari rumah. Ya akhirnya saya mendapatkan bisnis ini dari media sosial, saya selidiki, saya ikutin melalui media sosial dan saya ikut masuk join di community di bisnis ini. Di situ saya melihat bahwa bisnis ini memang real ya, dengan orang-orangnya, dengan kesuksesan yang mereka dapatkan, dengan kekompakan mereka gitu. Akhirnya saya yakin bahwa bisnis ini memang yang saya inginkan dan cocok untuk saya jalankan sama suami saya. Tadinya suami saya juga agak ini juga ya, ragu gitu. Akhirnya dia menilai juga, akhirnya dia juga ikut join, akhirnya bisa membantu saya juga. Soalnya saya kan juga nggak begitu terlalu ahli gitu dalam komputer ya, cuman ya untuk HP oke lah, istilahnya untuk postingan Facebook gitu ya, foto-foto oke lah. Tapi kalau dalam segi teknik dalam komputer memang saya akui saya kurang gitu. Akhirnya saya menjalankan bisnis ini dengan suami saya dan akhirnya saya senang gitu karena bisnis ini bisa saya jalankan dengan suami. Saya nggak sendiri gitu. Kalau saya mendapat kesulitan dalam teknik, dalam ini, dia juga bisa menjalankan. Kalau saya nggak bisa menjalankan, dia bisa menjalankan bisnis ini gitu. Jadi kita bisa share gitu, tuker gitu loh. Kalau saya pergi voyage jauh gitu, saya nggak ada di Jeneponto, kita bisa dengan online kita bisa komunikasi gitu dengan bisnis ini gitu. Gimana kamu udah ngerjain apa belum atau gimana? Jadi saling ini sangat fleksibel banget gitu loh. Itu pengalaman saya gitu dengan bisnis ini gitu. Oke. Makasih Kak. Berarti dulu kamu cek di webinar, lalu kamu masuk ke Facebook group komunitasnya, kamu cek further bahwa ada orang real dan sukses juga. Jika
jika banyak orang yang sukses di bisnis ini, kenapa kita enggak? Toh mereka Iya, juga betul. tidak ada pengalaman ya. Iya, betul. Memang yang paling penting buat kita itu, kalau buatku juga, karena kita semua kan gaptek ya, most of us, karena kita terbiasa dengan handphone aja gitu. Iya, Dan betul. yang paling penting itu adalah bantuan ya kan. Kalau kita ada mentor sama coach dan juga komunitas yang ngebantu kita untuk grow di bisnis secara positif, itu pasti nggak akan kemana tapi pasti sukses ya. Tapi kalau misalnya kita berjuang sendiri pasti susah ya, apa aja berjuang sendiri pasti susah. Kan? Jadi thank you Kak Ii. Nah sekarang ke Mas Hartono, apa yang membuatmu akhirnya finally decide, okay, this is the right one? Awalnya itu ya Mbak ya, awalnya itu saya pengen menambah income. Sebelum saya punya kedua itu, satunya itu saya pengen nambah income, pengen buka cabang yang baru. Tetapi setelah saya cabang yang baru dengan bisnis istilahnya tradisional ini, ternyata nggak seperti yang saya harapkan, terutama untuk masalah waktu gitu ya. Jadi kalau saya menambah satu, kirain itu income-nya dapat, tapi saya bisa mengurangi waktu. Ternyata enggak gitu ya. Jadi saya nambah satu, saya juga harus nambah waktu saya juga untuk ngurusin semuanya. Nah, terutama di sini yang ngurusin kan saya sama istri. Istri kebetulan juga yang real chef. Jadi saling. Ternyata anak-anak malah semakin kelenderan gitu ya. Jadi fokus di bisnis atau ada sesuatu yang dikorbankan ya. Nah akhirnya dari situ lama-lama saya hanya buka yang untuk yang kedua itu hanya 2 atau 3 tahun gitu ya. Terus saya tutup dan konsentrasi di satu. Terus yang satu hanya untuk fleksibel untuk catering saja. Karena ternyata semakin tambah satu juga semakin berat waktunya yang saya harus tambah. Persiapan buah ini, prep ini, finansial saya ngurusin semuanya itu tambahnya waktu. Toh istilahnya kalau untuk income pun istilahnya hanya berputar saja untuk bisnis di sini gitu ya, karena banyak apa-apa yang banyak yang dibayar di situ. Terus saya dari situ saya sudah lama berpikir gimana ini istilahnya untuk saya harus punya ekstra income, karena hanya menjagain satunya ketika keadaan sepi kita kurang untuk menutup supaya bisnis tetap jalan itu kadang-kala kurang income-nya. Terus kemudian saya di sisi lain saya punya trauma yang seperti saya ceritakan tadi, saya selidiki terus sampai lama gitu ya, sampai lama saya masuk ke dalamnya perusahaan, oh ini real enggak ya. Awalnya juga sama, istri saya juga meragukan juga karena sesuatu yang negatif itu sudah matok di dalam diri, dan online itu biasanya ya kalau enggak ya sesuatu yang hal-hal yang tidak diharapkan akan terjadi gitu ya. Ternyata saya lihat ini kok enak juga, saya bisa mengerjakan kapan saya mau di sela-sela kesibukan saya atau di sela-sela kesibukan saya dengan keluarga saya. Nah terus yang membuat saya itu lebih tertarik lagi itu ada yang membantu. Ya, saya bangun bisnis di sini kan nggak gampang, apalagi yang ngerjain saya sendiri atau dengan dibantu dengan keluarga kita itu berat. Terus ada sistem yang sudah jalan, terus ada bisa training, terus ada orang yang bisa membantu. Itu kayaknya ini cocok untuk saya karena saya nggak kerja sendiri gitu. Ada di situ terus saya memutuskan ya saya tetap sama punya 2 restoran, yang satu tapi fleksibel karena ya itu terbentur dengan waktu. Terus saya tetap enjoy di sini, dan ini untuk jangka panjang saya. Misalkan suatu saat saya sudah namanya orang kita hidup kan nggak tahu kita sudah nggak bisa kerja bisnis atau gimana, saya punya income ekstra tambahan atau income pasif gitu. Good point yang Mas tadi info tentang bisnismu grow secara tradisional restoranmu, tapi waktu yang kamu dapatkan juga untuk keluarga bukannya grow ya untuk keluarga, tapi untuk bisnisnya justru grow gitu. Waktu consuming akan lebih lagi untuk bisnis dan less time untuk anak-anak dan keluarga. Nah, rata-rata seperti itu ya kan. Tapi di bisnis ini justru banyak orang yang kerja dari full time atau lakukan any kind of other business, mereka bisa step down dan kurangin hours mereka dari full time menjadi
part time dan justru stay home aja dari rumah dan menghasilkan dari rumah. Aku yakin kalian sudah rasakan benefitnya di bisnis ini ya, bagaimana it's changing life ya, baik itu secara financial, mendapatkan income dan juga sebagai dari segi waktu ya. Nah sekarang sebelum kita tutup, makasih Mas Hartono. Sebelum kita tutup, Kak Widi, apa dan bagaimana bagaimana caranya jika kita tertarik mengenai bisnis ini untuk tahu lebih lanjut? Kamu mau info Kak share? Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bisnis kita lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di page kita masing-masing, bisa drop your comment, atau nanti kita akan simpan juga website kita. Kalian bisa untuk memasukkan nama kalian dan email address kalian untuk mendapatkan free webinar, 90 menit free webinar. Dan webinar ini sangat penting karena kita akan mendapatkan big picture bagaimana bisnis yang kita jalankan selama ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui, silahkan ya drop komen, ya bisa kirim komen di bawah atau nanti kita akan berikan link website di komen below. Jadi kalian nanti bisa dapatkan akses gratis untuk nonton webinar, bisa ditonton berkali-kali. Dan bertanya silahkan, itu sebabnya kita adakan live ini untuk memberikan inspirasi dan harapan, karena mungkin di tahun 2024 ini ada yang pengen seperti kita dulu ya, ingin new changes ya, another stream income, cadangan gitu. Nah ini mungkin sesuatu untuk kalian yang cocok, kalian bisa jalankan bersamaan dengan karir kalian sekarang tanpa harus tinggalkan kerjaan dan tanpa harus tinggalkan anak-anak. Nah semoga kita semua belajar ya pengalaman dari Kak Ii, Mas Hartono, dan Kak Widi, di mana mereka semua sebenarnya sukses di karir dan di bidang mereka, namun mereka start early enough untuk adakan another stream of income dari rumah aja. Pinpoint yang mau saya tutup sebelum kita, yang mau saya tambahkan adalah, seperti Mas Hartono bilang, bukan MLM, ya teman-teman, tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan, seperti yang Mas Hartono bilang. Yang kedua adalah, bisnisnya fleksibel seperti Kak Ii bilang, dan Kak Widi bilang, Kak Widi juga bilang bisa dibawa kemana-mana ya, pindah states, pindah countries, kalian tetap bisa jalankan. Dan tambahan dari saya sedikit adalah tidak ada direct selling. Oke, jadi bisnis ini on your name teman-teman, dan legal, kalian harus bayar pajak dimanapun kalian berada, dan bisa dijalankan fleksibel anytime. Oke, thank you so much. Terima kasih Mas Hartono, Kak Ii, Kak Widi. Terima kasih juga. Sudah diundang. Iya, makasih dan sampai jumpa di next time. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.